Rapat pleno Komisi Pengupahan Provinsi Jawa Tengah digelar di kantor Disnaker Trans Jateng, Semarang, Rabu pagi. Rapat ini diikuti oleh unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Untuk tadi rapat seperti apa? Baik, terima kasih. Hari ini kami dari unsur Dewan Pengupahan Buruh Jawa Tengah mengadakan pleno, tapi khusus untuk Komisi Pengupahan atau upah minimum. Nah, untuk hari ini masih dalam tahap mendengarkan paparan dari Dirjen Kementerian Tenaga Kerja. Namun tentu kami juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa buruh di Jawa Tengah ini disparitas upahnya sangatlah memprihatinkan dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, untuk itu kami tetap memohon kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2026 ini bisa dinaikkan upahnya sebesar 10,5%, karena upah di tahun 2025 baru naik sekitar 6%. Menurut Karmanto, kenaikan itu dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan upah antar provinsi. Ia menilai, upah buruh di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, masih tertinggal dibandingkan kota-kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya. Karena kalau dibanding kota metro yang lainnya, Kota Semarang khususnya ini masih rendah upahnya. Dalam rapat tersebut, kalangan buruh juga menyoroti sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang menolak kenaikan tinggi dan meminta penghapusan UMSK. Namun, Dewan Pengupahan dari unsur buruh menegaskan akan terus memperjuangkan agar upah minimum kabupaten dan sektoral tetap dipertahankan. Mereka kurang menyambut lah, ini tanggapannya dari kalangan buruh seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau berkaitan dengan APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia itu pasti dia akan menyampaikan bahwa upah itu jangan tinggi-tinggi, apalagi ada UMSK, kalau bisa dihapus. Tapi tentu kami tetap akan memperjuangkan hal itu, karena UMP atau UMSP itu sudah ditetapkan dan jangan ada penghilangan. Apalagi amanah putusan MK 168 jelas, itu wajib. Kalau wajib itu tidak ditetapkan, tentu gubernur harus diberikan sanksi. Nah, mengenai pengusaha yang berdalih kalau upahnya ada UMSP atau UMSK itu keberatan, ya itu kan tidak semua kelompok buruh, tidak semua kelompok pengusaha, karena yang di APindo itu sebenarnya realnya bukan pengusaha ya, itu kumpulan dari HRD atau personalia. Sementara anggota Dewan Pengupahan lainnya, Pratomo Adinata, menyoroti masih rendahnya upah minimum di Jawa Tengah yang bahkan menjadi yang terendah di Indonesia. Ia menyebut, upah minimum di Kabupaten Banjarnegara masih di angka 2,1 juta rupiah. Sampaikan mengenai konsep dari kita buruh, bahwasanya kita minta KHL seperti apa yang sudah kita dapat informasi secara langsung dari kementerian. Saat itu Pak Yeserli menyampaikan secara langsung bahwasanya kebutuhan hidup layak untuk Provinsi Jawa Tengah di besaran 2,8 juta, sehingga kita dari serikat buruh menyampaikan juga dari konsep-konsep, salah satunya kita meminta agar kebijakan yang dikeluarkan nanti oleh pemerintah pusat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, kebutuhan hidup layak atau KHL di Jawa Tengah mencapai 2,8 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut rapat kali ini juga bertepatan dengan uji publik rancangan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Bentuknya RPP, uji publik itu kan bagian dari meminta masukan dari berbagai macam stakeholder. Tadi disampaikan oleh Bu Menteri bahwa stakeholdernya kementerian itu termasuk dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten kota. Maka tadi juga kami sampaikan beberapa hal untuk terkait dengan RPP tersebut. Gitu. Nah, masih kita tunggu nanti PP-nya itu keluar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan akan menetapkan upah minimum provinsi pada 21 November 2025, sedangkan upah minimum kabupaten kota serta sektoral pada 30 November mendatang. Dari Semarang, Rahdian Trijoko Pamungkas, Tribun Jateng.